Saudaraku para pencari fakta, salam sehat sejahtera dari Dana Revolusi. Hari ini kami ingin mengajak Anda melihat lebih jauh menyoroti lapisan yang sering luput dari perhatian para pengurus di wilayah komunitas atau paguyuban Dana Amanah. Mereka yang selama ini kita lihat sebagai perpanjangan tangan pemangku pusat. Ya, mereka disebut koordinator, ada pula yang bergelar direksi, agar terlihat formal layaknya petugas bank atau perusahaan besar. Sebuah hierarki yang sengaja diciptakan untuk mendata anggota per wilayah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota. Mereka juga terlibat aktif dalam penyebaran informasi dari pemangku pusat ke anggotanya, serta untuk menjaga kelancaran aliran-aliran dana. Para pengurus ini menjadi wadah kepercayaan bagi anggotanya, berkomunikasi secara intens melalui telepon untuk melancarkan setiap aksi yang diminta pemangku. Meskipun tidak semua pengurus terlibat dalam tataran tinggi permainan ini, sebagian besar dari mereka memegang peran vital. Ironisnya, posisi mereka ini juga terus mengalami regenerasi seperti halnya anggota. Ketika seorang pengurus dinilai tidak kompeten atau tidak lagi mampu menjaga kepercayaan, ia akan diganti dengan yang lain. Assalamualaikum Mas Andi. Waalaikumsalam bos. Intrusi dari para petugas ya. J. Untuk yang 110.000. J. Namun, hari ini kita akan membuka sebuah realitas yang lebih dalam. Posisi mereka cenderung tidak disadari sebagai bagian dari permainan besar pemangku atau ketua pusat. Mereka juga sedang dipermainkan. Ini adalah sebuah tanggung jawab besar yang bakal mereka hadapi di kemudian hari. Para pengurus ini tak segan-segan akan dikumpulkan dalam pertemuan-pertemuan kecil, konon di suatu daerah, atau bahkan hanya melalui sambungan video call, untuk diperlihatkan bukti fisik dokumen yang sudah siap. Ya, dokumen. Anda tidak salah dengar. Bukan uang fisik. Karena inti dari permainan ini memang bukan pada dana yang nyata, melainkan pada ilusi, narasi, dan permainan dokumen semata. Anehnya, setelah pertemuan tersebut, semua pertanyaan atau keraguan yang mungkin muncul akan hilang. Semuanya seolah disapu bersih dengan narasi baru dan seolah-olah tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini adalah modus operandi yang menunjukkan betapa lihainya pemangku pusat memanipulasi tidak hanya anggota, tetapi juga lapisan pengurus di bawah mereka. Realitas pahit ini juga terlihat dari bagaimana narasi yang mereka suguhkan seringkali hanya sibuk saling hujat dan terus menciptakan konflik dengan pemangku lain. Entah apa yang mereka permasalahkan, bisa jadi ini semua karena perebutan anggota semata dan aliran dana. Pada akhirnya, siapa yang rugi? Tentu saja anggotanya ikut teradu domba dan beban penderitaan mereka semakin dalam. Ini jelas menunjukkan bahwa semua yang mereka cari itu tidak ada. Harta ribuan triliunan itu hanya ilusi semata. Di tengah permainan ini, melesetnya janji pencairan dana terus menimbulkan dilema mendalam bagi anggotanya. Bagi sebagian besar dari mereka, logika berpikir kritis sudah tertutup rapat oleh penderitaan yang tak berujung. Mereka sudah tidak peduli dan tidak bisa membedakan mana yang benar atau salah. Tidak peduli apa yang terjadi atau berapapun biaya yang harus dikeluarkan lagi, yang terpenting bagi mereka adalah lekas bisa menyelesaikan permasalahan dan mendapatkan dana yang dijanjikan. Kondisi putus asa ini membuat mereka semakin rentan terhadap hasutan dan manipulasi yang terus diulang. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa apa yang dicari, harta ribuan triliunan itu, sejatinya tidak ada. Yang ada hanyalah sebuah skema besar yang merugikan semua pihak, bahkan pengurus daerah yang juga menjadi korban tanpa mereka sadari sepenuhnya. Kepada para pengurus daerah, sadarilah tanggung jawab besar yang akan Anda pikul di kemudian hari. Jangan sampai Anda menjadi bagian tak terpisahkan dari lingkaran penipuan ini. Kepada seluruh anggota, mari buka mata lebar-lebar. Bersama Dana Revolusi, mari kita pecahkan ilusi ini dan kembali pada akal sehat. Ingat, solusi ada pada kesadaran dan keberanian untuk keluar dari jerat ini. Bagikan pandangan dan pernyataan Anda di kolom komentar bagaimana mengenai keterlibatan pengurus wilayah Dana Amanah ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.